Ternyata tugas berikutnya kuliah manufas ya Allah kita itu ditugaskan Allah untuk bekerja dan biarkan Allah orang beriman, biarkan Allah Rasulnya dan orang yang beriman yang tidak bekerja. Jadi jelas Bapak Ibu, bekerja ini adalah untuk mencari perhatian Allah, bukan mencari perhatian manusia. Jelas sekali Allah sampaikan dalam surah Al-Taubah ayat 105, bekerjalah kamu dan lalu biarkan Allah, Rasulnya, orang yang beriman yang melihat apa yang kamu kerjakan. Kenapa Allah? Kenapa Rasul? Kenapa orang beriman? Karena Allah, Rasulnya, dan orang beriman lah yang bisa memberikan penilaian terbaik dari apa yang kita kerjakan ketika dia ada sama Allah. Tapi kalau kita bagi, kalau orientasinya mencari selain Allah, maka apa itu lebih sengsara, capek, lelah. Coba perhatikan. Maka dia akan menjadi ibadah kalau orientasinya Allah. Terakhir ternyata kita ditugaskan dalam hidup ini untuk bahagia. Percaya nggak betul? Percaya. Kok percaya? Apa maksudnya? Lu bahagia sekarang? Sangat. Masya Allah. Berarti terpenuhi tugas dari Allah. Allah ajarkan kita sebuah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah fondasi kita untuk melakukan pekerjaan. Namun ternyata dalam menjalaninya kita terbagi dua. Apa itu? Nah, yang pertama itu coba itu di tangan yang ingin bahagia dan begitu coba tulisan yang ingin bahagia. Wow, semuanya ingin ya. Oke, yang kedua itu pertanyaannya kita naikkan level pertanyaannya. Yang layak dan pantas untuk bahagia coba tulisan. Nah, mulai berkurang. Satu lagi. Gitu ya. Ya yang mulai lagi ya. Dia terpikir itu ya Allah layak aku ya Allah. Yang banyak kita terpikir itu saya dengan kondisi saya seperti ini layak saya bahagia. Itu terpikir ya. Saya dengan ibadah saya seperti ini layak. Nah kalau saya ingin tanya lagi, layak atau enggak? Layak. Pantas atau enggak? Pantas. Berhak atau enggak? Sangat. Maka tidak perlu lagi kita beribadah mereka yang bersatu Allah tidak. Allah tidak melihat itu. Allah berikan kehidupan ini untuk kita raih bahagia. Tapi kenapa bahagia itu terkadang jauh dari kita? Karena kita sendirilah yang memberikan syarat terhadap bahagia itu. Kita berikan syarat. Awak kalau nak do, awak ayo bayar. Itu akhir syarat bahagia awak untuk bantu. Tetangga awak kena ada orang bagi terus siang, terus sore, terus malam, terus sahur. Sehingga kita sendiri memberikan syarat kebahagiaan itu. Ya, bahagia. Oh, ayo gak bayar. Bantu. Oh, polisi ini masih awak memberikan syarat. Padahal betulkan bahagia itu tanpa syarat. Berikan. Allah titipkan kepada semua orang. Maka ada yang ingin bahagia tapi merasa belum pantas. Ada yang merasa pantas tapi belum bahagia. Makanya kita temukan dalam diri kita. Maka ya Rob, jadikan aku bekerja, jadikan aku berinteraksi, menjadikan kebaikan dan membuatku bahagia bahagia. Dan saya yakin pengabdian yang Bapak Ibu jalankan ini bukan sederhana, adalah pengabdian yang tanpa batas. Sama. Ini yang paling banyak ini di kita ini dua, pendidik satu, tenaga kesehatan satu. Dua luar biasa ini. Impor habis satu. Ya, pendidikan satu, guru, tenaga kesehatan satu. Alhamdulillah. Dan sampai detik ini mereka terus berjuang. Nah, ternyata bahagia itu tanpa syarat. Allah berikan kepada kita kebahagiaan kepada siapa saja. Bahkan kepada orang paling angkuh di atas dunia. Tahu itu siapa orang paling sombong paling angkuh di atas dunia? David. David. Namanya Fir'aun milik Tuhan budak David. David. Iya. David. Kenal dengan David bu? Kenal apa? Tahu nama. Dialah pangkat tertinggi dan hebatnya bu. Dialah manusia yang tidak pernah sakit di atas dunia. Tidak perlu dari alam sakit, tapi dari akhirat tidak pernah sakit. Bersih itu tidak. Oh barangkali bersih tidak pernah menyangkut. Terasa begini, apalagi yang dari Padang. Begini, Bapak Ibu dari Padang. Mungkin lah. Dari mungkin. Oh, agak mirip ya. Tapi itu sekarang yang saya. Ekstrim, luar biasa. Nah, Fir'aun juga pernah bersih.
Posisi Nabi nggak ada dalam hidupnya. Terus dia memiliki kerajaan paling depan, pangkat paling tinggi. Terus dia memiliki korum saya itu kan bendahara, karena dia sudah dicatat sebagai orang paling kaya ya. Tapi itu baru bendahara bagi Firaun. Artinya apa? Semua kenikmatan dunia dititipkan Allah padanya. Tapi tak membuatnya bahagia, tak membuatnya tak mampu pada Allah. Hidupnya selalu gelisah, hidupnya dilundung ketakutan. Dan apa? Kadang ada ketakutan diambil alih kerajaannya. Itu menjadi hidupnya bahagia. Maka jangan biarkan kebahagiaan kita dirampas oleh dunia yang membelenggu kita. Ya Allah, saya bekerja ini untuk pengabdian, insya Allah bahagia. Ya Allah, ibarat orang ke sawah, ketika orang ke sawah nanti nambah ini ibu. Pertanyaannya, fokus ke sawah atau fokus ke balik? Ke sawah. Saat mengabdi, TPP itu berhenti yang tik. Asik. Jadi jangan fokus materinya, karena bukan di situ Allah letakkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu Allah letakkan pada satu, ketika kita melibatkan dan menyertakan Allah dalam setiap perjuangan kita, dalam setiap kerja kita. Oke, yang pertama, bahagia bekerja itu sama-sama libatkan dan sertakan Allah. Ulang lagi, yang pertama, libatkan dan sertakan Allah. Maka saya ditanya dulu kabar semuanya. Oke, boleh kita jawabnya sama, ya kita sama-sama jawabannya adalah alhamdulillah sampai ke sini. Oke, senyumnya harus ikhlas. Bisa? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang ikhlas ya. Mungkin kan ikhlas. Lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jika ingin bahagia bekerja dan mengabdi, pertama libatkan dan sertakan Allah. Ibu bapak tidak akan meraih bahagia itu jika kesampingkan. Apalagi ibu mengambil tugas tambahan, itu tugas tambahan. Kan harus sudah wajib dong. Apa salahnya pergi tugas mana? Pergi kita bekerja dan pulang. Tapi ibu mengambil tugas tambahan, berarti di balik tugas tambahan itu ya Rob, jadikan ini sebagai penambah amalku. Karena aku yakin apa yang ada saya tidak cukup ya Rob. Aku yakin masih jauh dari kesempurnaan ibadahku, masih jauh dari kurang amalku. Maka aku cari jalan dengan mengurus, menjadi pengurus, menjadi orang yang berada di PPN. Saya yakin ibu mengambil bapak mengambil pilihan itu dengan keyakinan yang Allah jadikan ini adalah amal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka agar dia menjadikan kebaikan, libatkan dan sertakan Allah. Terus yang kedua, agar dia menjadi kebaikan, perbanyak bersyukur. Alhamdulillah. Karena dengan bersyukur insya Allah Allah akan tambah. Dengan bersyukur Allah berikan jalan kebaikan. Kesyukuranlah yang membuat kita merasakan nikmat semakin besar. Ya Allah, dari sekian banyak berapa semuanya kalau PPN Bukit Tinggi? Kalau perawat di Bukit Tinggi dikumpulkan berapa semuanya? Allah berapa ketua? 1.400. Kalau PPN berapa coba? 40. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ini kebetulan atau Allah yang menggerakkan hati kita? Kebetulan kan Bapak Ibu jadi pengurus PPRI? Allah yang Dari sekian orang hanya 40 orang yang Allah gerakkan hatinya untuk mengabdi di sini. Artinya apa ya Allah? Jika ini adalah jalan bagiku untuk melangkahkan kakiku ke surga, maka kuatkan aku untuk mengabdi ini. Kalau di PPRI ini, aku semakin mengerti arti sebuah kesyukuran, maka jalan ini makin membuatku bersyukur dengan apa yang kau titipkan ya Allah. Dari 1.000 orang, 40 sama. Ini rezeki istimewa dari Allah Bapak Ibu. Tidak sembarangan. Sama kayak ke masjid. Karena rezeki itu tidak harus materi, tidak harus tentang uang, tidak harus tentang rezeki itu ternyata ketika rukuk dan sujud itu rezeki yang luar biasa. Dan itu istimewa di sini. Tidak dititipkan Allah kepada semua orang. Coba lihat ke masjid. Apakah semua orang datang ke masjid? Apakah semua orang memenuhi masjid itu? Tidak, coba lihat. Lalu kenapa dia terpilih? Karena ternyata bisa rukuk dan sujud itu adalah rezeki istimewa dari Allah yang orang-orang yang Allah langsung memiliki. Allah. Andailah kalau semua orang datang ke masjid itu pasti tidak mau masjid. Tapi ternyata tak selalu penuh kan? Ada beberapa orang baris pertama, 4 orang, 5 orang. Karena rezekinya rezeki yang dipilih. Allah memilih orang. Sama memilih untuk berada di PPN ini juga bukan sembarangan. Ada semua orang di perawan itu ingin bergabung, kenapa tidak?
amalnya, ada orang yang ingin menguatkan dirinya ya Allah, saya yakin banyak hal bisa kita lakukan di berbeda ini. Dan yang ketiga, libatkan Allah yang pertama, yang kedua berbanyak syukur, yang ketiga adalah hadirkan bahagia dengan kita senyum. Yang Bapak Ibu saya yakin berada di sini tidak mudah, banyak tugas, banyak target, apalagi sebelum itu terakhir ya. Sudah ada target yang harus dicapai, sudah ada teman-teman yang harus diperjuangkan, sudah harus banyak hal yang harus dibenahi, semua tentang amal. Maka tugas kita bekerja dengan energi bahagia. Maka yang ketiga itu tersenyumlah menjalani. Karena bahagia itu dimulai. Kalau Bapak percaya sama kerjasama, hitungan ketiga silakan senyum ke temannya dalam hitungan ketiga. Kiri kanan, 1, 2, 3, coba senyum dulu kiri kanan. Ya, jadi kalau kawannya tidak ada, Kawannya ngelak dulu. kalau nggak lalu akan asal juga sama. Setelah kedalungan bukti adanya bahagia itu benar. Berdasarkan menggunakan bahagia itu sangat sederhana, hanya dengan tersenyum. Maka mulailah dari 40 orang ini dengan siapapun bertemu, sekian perawat, lalu dia bertemu dengan saya, insya Allah, alhamdulillah dia tersenyum pokoknya kawan, tidak ada apa-apa. Tapi pas teman kita perawat yang lain bertanya, banyak terus, banyak ketua, kali curang, sudah sampai ke bawah yang ini benar. Apa ketua seperti itu lewat tidak? Efeknya demi maka jadilah kita 40 orang ini orang yang terus menghadirkan energi bahagia. Fokuslah wahai teman-teman untuk bekerja biar kami yang memperjuangkan hal-hal yang untuk diperjuangkan. Sepakat? Sepakat? Sesuai? Ada satu tempat pegangan di kanan. Wahai teman-temanku, fokuslah bekerja, fokuslah menanti. Biarkan kami 40 orang ini, dan insya Allah akan memperjuangkan apa yang lain kita perjuangkan. Kita berikan apa? Artinya, sebuah dikasih menang, Bapak Ibu masa padana. Dia katakan, Allah Akbar. Dan itu berbeda pahalanya dengan orang yang fokus bekerja saja. Betul apa benar? Masuk akal yang saya sampaikan. Kalau masuk akal, maka kita semua angkat kanan semua. Semua yang tanpa terkecuali. Saya ulang dari awal sampai akhir, masuk akal yang saya sampaikan. Masuk akal. Kalau masuk akal ikuti saya. Masuk akal semuanya. Dia nak masuk akal. Amat tadi ini mantap. Apa kata dia tadi? Apa boleh masuk tadi? Apa tadi? Masuk akal. Kalau boleh tadi bisa masuk akal. Masuk akal. Maka kita ingin berada kita di suatu tempat ya Allah. Jadikan ini kebaikan bagiku. Jadikan ini menambah energi kebaikan. Jadikan aku berada di tempat itu menjadi energi yang menggerakkan, bukan pasif. Karena yang kita lakukan nama kita ada tapi tak menggerakkan, tapi tak berdampak. Karena itu kita inginkan. Kita ada di sebuah tempat tapi tak berpengaruh, tapi tak berdampak. Rugi kita. Tapi alhamdulillah 40 orang produktif, luar biasa. Oh, subhanallah, 1000 orang tenang, sabar, kita perjuangkan. Apapun itu modalnya, apapun itu jenis yang harus perjuangkan. Kemarin saya punya teman di Parangpannya, alhamdulillah sekarang sudah 3 kakak, hampir semuanya. Itu perjuangan luar biasa. Kemudian apa sudah biasa saya, bertahun tahun lagi, dia layak mendapatkan itu. Itu apa? Mereka perjuangan banyak semuanya. Ya. Ada Pak Ibi, bagian beda, alhamdulillah ketiga kakaknya. Ada apa banyak. Nah, maka kita bahagia kita bersyarat, jangan kita memberikan syarat kepada bahagia kita. Ya, wah itu jangan. Karena itu akan menjauhkan kebahagiaan itu sendiri dalam kehidupan kita. Maka ini libatkan Allah sudah senantiasa bersyukur tetaplah bersyukur. Lalu selanjutnya, apa kabar semuanya? Keadaan sehat hati. Ini perlu dijaga karena orang itu yang paling banyak sakit ini. Dan manajemen yang perlu Bapak Ibu lakukan setiap waktu dalam menghadapi ini. Karena penyakit psikosomatis itu disebabkan ini, disebabkan ini. Coba lakukan itu yang paling banyak sakit. Yang benci siapa? Hati. Yang kesal? Yang iri? Yang asal? Hati juga. Pernah kita dengar? Ini kesalahan belum dua kali. Pernah? Ini kita benci yang dua kali. Itu adalah
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Allah mengilhamkan kita punya dua potensi itu. Guru dan baik Allah ilhamkan supaya apa? Itu ujian untuk kita. Mana yang paling banyak kita lakukan itu ujian. Alladzii khalaqakum mautan wa hayatan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ciptakan kematian dan kehidupan ujian bagi kami. Termasuk Allah ilhamkan dua-duanya pada diri kita itu ujian. Mana yang paling banyak kita lakukan untuk kehidupan. Maka semua ayatnya indah. Sambungan ayatnya luar biasa. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah kamu yang stimulus terus energi kebaikan dalam dirimu. Maka berkembang kita punya komunitas yang terus mengupdate kebaikan dari kita. Amin. Amin kan? Amin. Amin. Kenapa kita perlu komunitas? Karena dengan seperti ini kita bergerak dengan saling menguatkan. Kalau ini berjalan jauh maka berjalanlah sendirian. Kalau ini berjalan cepat maka berjalanlah sendirian. Kalau ini berjalan jauh yuk kita sama-sama. Karena kita ingin berjalan jauh maka kita ada. Kalau ingin berjalan cepat bisa kita sendiri, ya kan? Tapi jauh nggak? Kalau lemah sendiri kita sendiri nggak ada yang menguatkan tapi dengan bersama. Insya Allah tangan Allah berada kepada kebersamaan dan kebersamaan dan jemaah. Insya Allah. Nah, hati masalahnya ketika dia tidak terkendali dia menimbulkan problem dalam diri manusia. Saya mengambil sertifikasi NLP. Neuro Linguistic Programming. Jadi trainer saya itu dua sertifikasinya, satu hipnoterapi. Nah ini yang belajar tentang penyakit psikosomatis, trauma, healing, tentang apa itu. Nah ini yang saya buka ini 2 tahun 2016 belajar. Yang satu lagi NLP. NLP ini belajar tentang gelombang otak. Otak itu ternyata punya pola dalam menerjemahkan setiap sikap perilaku dari kata-kata. Dan otak manusia itu ternyata punya gelombang tertentu. Nah, dia merespon sesuatu itu sesuai dengan frekuensinya. Dan ternyata bentuk kita ini tidak acak ini Bapak ya. Dia duduk dengan frekuensi yang sama. Dia mendekat dengan frekuensi yang dekat dengan ini. Ini bukan yang betul, ibu duduk dengan ibu ini. Berarti frekuensi itu saling dekat. Energi saling mendekat. Sama kayak orang Pabulu Bapak Ibu. Orang Pabulu itu kawannya siapa? Ujian. Alhamdulillah dari kalian. Orang Pabulu itu kawannya orang Pabulu. Itulah otak manusia bilang tidak. Sekarang uji. Sekarang uji. Awalnya nampak ini dulu. Dan dibawa apa? Iya. Nanti gurunya. Kita berdua. Sekarang uji. Kita manusia selalu berbeda. Orang yang sekarang nama dulu. Aburo. Kenapa? Energinya frekuensinya biasa tarik menarik. Nah, kalau dia berubah sana dirinya orang mau dirinya atau orang mau dirinya. Ada di mana loh? Sana dirinya loh. Apa ini? Ya, saya kan jalan ini lagi. Semuanya berpindah ke sebelah yang bawahnya beda. Dorong. Jadi itu kan sederhana. Jadi ternyata kehidupan kita ini frekuensinya saling mengikat, saling tarik menarik. Ada nggak dalam Quran? Ada. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Keburukan yang kamu lakukan akan kembali juga kepadamu. Jadi energi itu saling tarik menarik. Dan musuh tidak akan menguatkan. Dia akan saling menguatkan. Ketika negatif dia saling tolong. Nah begitu. Jadi hati kita berada di sini kan ada satu visi, ada satu kesamaan persepsi, ada satu kesamaan tujuan yang kita berada di sini. Nah potensi ini akan memberikan peluang besar untuk tidak hanya berkumpul. Ibu bapak berkumpul dalam PPN ini hanya ingin berkumpul sini aja. Mau nggak nanti berkumpul juga di surga? Itulah bertemu dengan Baginda ya Allah. Ketika mengizinkan aku berada di PPN ini, cita-cita terhebat terindaku, kumpulkan kami lagi di surga ini. Tahu nggak Bapak Ibu apa kerjaan orang di surga? Dia saling bercengkrama menceritakan amal-amalnya terdahulu. Alhamdulillah,
Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat hati dulu, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang mestinya kita kokohkan kembali setelah hati pikiran? Alhamdulillah sehat hati dulu, sehat hati. Karena pikiran ini dia menarik energi dan melepaskan energi. Mana yang kuat energi di pikiran, otak, daripada energi di hati? Kalau mana yang kuat? Ternyata menurut penelitian energi yang ada di kolom itu 8.000 kali lipat lebih kuat daripada otak. Itu kenapa rahasia Allah letakkan iman itu di kolom. Itulah kenapa pada akhirnya logika ilmiah logika manusia pada akhirnya tunduk pada kalau logika manusia bela panik karena hadir dari saksi. Tapi tekad mengatakan aku hadir di BPNI untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya logika tadi menolak satu lagi ikut ke kehendak Allah. Nah, berpikir positif itu memberikan ruang dan energi pada kita untuk memberikan kreasi dan inovasi. Satu hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, yang ada di ruangan ini, saya ingin tanya, ada nggak yang nggak punya masalah sama saya? Saya ulang lagi, ada nggak yang nggak punya masalah? Kalau Cek masalah kan? Berarti begini dari saya. Ada nggak yang nggak punya masalah di hidup? Oke, berarti sepakat semua kita di ruangan ini punya masalah. Orang punya masalah. Maka sebaik-baik kita punya masalah, saya ingin tanya, kita fokus ke solusi atau fokus ke masalah? Solusi. Fokus ke solusi atau masalah? Solusi. Kalau kita sudah masalah itulah yang menghabiskan energi kita selama ini. Banyak itu nggak selesai itu gua ini makanan bukan masuk. Betul. Maka apa? Dia solusinya apa peluangnya? Apa peluang bisa kita cari? Sehingga otak kita berkreasi dan membuka ruang out of the room keluar dari kotak yang membuat kita terperangkap. Ada namanya belalang. Belalang itu kalau di alam bebas loncatannya 1,5 meter. Berapa Bapak Ibu? 1,5 meter. Tapi ketika dia dimasukkan ke kotak korek api beberapa waktu lalu, ya, di kotak korek api, saya ingin tanya, kira-kira kalau dikeluarkan di kotak korek api itu berapa lagi loncatannya? Nggak sampai setengah meter. Ya, ternyata terjadi kayak di luar. Ketika dikeluarkan dari kotak korek api, justru loncatannya tidak lebih tinggi dari kotak korek api tersebut. Maka jangan biarkan tempat kita bekerja adalah kotak korek api untuk kita. Karena otak kita diamanahkan memiliki kemampuan yang luar biasa. Itulah kenapa Allah sampaikan, afala taqilun, afala tatafakkarun. Masalah dalam hidup apalagi kalau selagi hidup masalah. Maka yang terpenting ketika dihadapkan pada masalah fokus pada solusi. Ada lagi yang hebat lagi. Allah suruh tak hanya fokus pada solusi. Solusi dia akan diberikan kepada kita. Taat saja pada maka titipkan solusi pada kita. Dalam surah apa itu? At-Tolak ayat 2 dan 3. Kalau kamu bertakwa maka aku akan carikan jalan keluar dari permasalahanmu. Kenapa? Karena pada titik tertinggi kita pasrah, kita merasa ya Allah solusi itu bukan karena aku hebat, tapi karena aku izinkan. Titik tertinggi orang beriman adalah ya Allah ini bukan karena aku mampu, tapi karena aku izinkan. Ya Allah ini bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau izinkan dan Engkau bantu ya Allah. Itu titik tertinggi. Kalau kita merasa masih bisa menemukan solusi, maka bertanyalah dari ya Allah, wahai diriku, apakah kamu hebat? Apakah kamu mampu? Sesungguhnya tidak ada yang mampu kita lakukan. Allah kita bisa karena Allah izinkan kita mampu karena Allah membuka itu energi kita sehingga setiap masalah benar-benar tidak membuat kita terjebak. Sehingga ada satu kaidah yang kita boleh bersama-sama Bapak Ibu ikuti, bukan masalah yang sulit, sama-sama bukan masalah yang sulit, bukan masalah yang sulit. Cara berpikir kita yang sulit sehingga membuat masalah semakin rumit. Bukan masalah yang sulit, tapi cara berpikir kita yang sempit sehingga membuat masalah semakin rumit. Jadi pernah saya memberikan bintek di depan anggota dewan Kabupaten Padang. Terus apa kata anggota dewan, Pak, rencana Bapak ya mau Bapak, lihat kata Bapak kawasan kampung kami
Kan karam dia dan tinggi tapi tali bangku dan pendek kecil-kecil. Cakap buat aja mah. Mungkin aku pinjam aku aja ke kamar aku dan mau bayar ini. Mungkin mana? Jadi jangan salahkan karam dia dan tinggi tapi tali bangku dan pendek. Ayo Maka jangan salahkan keadaan karena lingkungan itu hanya berperan 10% saja dari kita. 90% itu adalah pernikahan kita. Yang membuat masalah itu adalah overthinking diri kita. Yang membuat masalah itu rumit cara berpikir kita. Oke, daripada teori 10.000 orang, berapa? Satu ibu mau kerja sama ibu satu lagi. Ibu lah dua. Satu dua. Kita berikan aplausnya. Pakai tali mau diikat nih Pak. Ibu OTT kemarin BPK ada sama ibu OTT. Oh, bukan ya. Tali babu. bagus lah PH. Ini saya ibu karena ini motor tadi. Kenapa sampai bawa yang tadi baru? Kita salah satu namanya timbulan tuh. Keduanya kok itu lah. Ya, sudah ya. Ini. Ibu, boleh dong. Oke, nah. Ini masalah. Saya kasih masalah pagi ini. Tugas itu sederhana. Bagaimana cara melepaskannya? Tapi nggak boleh dipukul, nggak boleh dipegang dari pegangan tangan. Oke, kita mulai dari sekarang. Kita hitung mundur. 10. 9. Orang sudah bicara. Nah, maksudnya 8. 5. 4. 3. 2. Menampiang maksudnya menampiang. Satu, kita berikan dalam aplaus dan kita kamu jangan baca coba saya ingin sampaikan filosofinya. Satu lagi. Saya sampaikan ya. Tadi ini masalah ya kita sudah belajar. Apa kaidahnya tadi? Bukan masalah ya tapi cara berpikir kita ya sempit sehingga membuat masalah semakin Sulit. Manusia itu jika dihadapkan pada masalah, fitrahnya adalah dia reaktif, responsif. Betul kan? Lu jalan kan? Ya kan? Itu masih penting. Di training yang lain sampai rela dia lewat di bawah kaki teman-teman. Supaya bisa lewat tali ini. Ternyata tidak juga. Oke, sebenarnya titiknya kan di sini ya. Kalau tidak di sini, tidak di sini. Ya, itu masih penting. Nah, saya kita takutkan nanti ada ini solusinya juga kadang-kadang bukan dengan doang. Sesederhana itu. Tapi syarat tidak ada sampai kita langgar, tidak boleh. Ada syarat yang kita. Tidak ada satupun cara yang kita langgar. Ya. Tidak ada satupun yang dilanggar. Tunggu dulu. Kamu pegang dulu. Kamu masih di sini. Oke. Masih sudah. Karena kita ingin belajar filosofi lagi. Nah, filosofi ini dulu. Saya ingin tanya sama Bapak Ibu. Di hidup ini juga ada dua. Di dalam jangkauan dan di luar jangkauan kita. Oke? Ya. Hidup ini ada dua ya. Di dalam jangkauan dan di luar Jangkauan. Berorganisasi juga gitu. Ada di dalam jangkauan, di luar jangkauan. Keseluruhan juga gitu. Saya mau tanya, di antara yang dua itu mana ya Bapak Ibu khawatir? Dalam jangkauan atau luar jangkauan? Di luar jangkauan.
ulang lagi. Dalam jangkauan atau luar jangkauan? Di luar jangkauan. Oke, saya mau tanya, yang dalam jangkauan coba tunjuk tangan. Yang di luar jangkauan, tunjuk tangan. Oke, saya ingin sampaikan dua-duanya tidak perlu dikhawatir. Nah, itulah satu overthinkingnya. Kalau saya dalam jangkauan, ya kan? Yang di luar jangkauan kita langsung. Di luar jangkauan. Maka kalau dia dalam jangkauan, maksimum kegiatan itu juga sama. Kita di luar jangkauan, mana luar? Dalam jangkauan, tugas apa? Maksimal kegiatan. Kalau di luar jangkauan, bebaskan doa kita. Salah satu-satunya yang mampu mengubah takdir adalah doa. Allah. Itu dia semua, ya kan? Dibacakan lagi. Betul apa? Gila apa? Jadi apa membuat kita selama ini kebal masalah? Pikiran kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri, dan overthinking kita sendiri. Maka bukan Allah yang membuat kita menderita, tapi kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada dirimu tidakkah kamu perhatikan kata Allah. Kalau itu saya. Allah itu memberikan setiap kejadian itu untuk membuat kita semakin dekat dengan tapi kita yang membuatnya pura-pura. Dekatnya kita itu normal. Sampai mengganggunya pikiran kita, kebencian kita, dan emosional kita. Sehingga apa yang terjadi? Detak jantung normal jadi gini. Kenapa? Apapun terus tak begitu. Cara itu kita terlalu beras. Yang mengganggu tasbihnya kita. Percaya? Percaya Bapak Ibu? Yang ganggu tasbihnya siapa? Maka itu belajar dari kejadian. Setiap organisasi itu dia akan bergerak. Dia akan energinya Allah, energinya ketulusan, energinya kebaikan. Sebaliknya dia akan runtuh. Bukan saja. Apalagi dia tidak akan memberikan dampak besar. Nah, saya sampaikan. Ketika seseorang menjadikan setiap kejadian itu membuat dirinya belajar, inilah sebenarnya yang membuat dia terus bangkit, terus berjalan, dan terus menghadirkan hal yang baik dalam hidupnya. Oke, kita berikan aplaus luar biasa untuk kita. Terus mengalir pikiran lagi, pikiran, ya kita butuh satu orang ke depan, sama Pak. Nah, mungkin kerjasamanya Pak, kita berikan aplaus luar biasa. Oke, lagi, jadi nggak perlu lagi ya khawatir ya dalam jangkauan kita luar jangkauan khawatir lagi. Nah, ya Allah semuanya sudah ada solusinya ya Rabb. Tinggal saya. Kalau dalam jangkauan apa tugas kita? Maksimalkan. Iya. Kalau di luar jangkauan, bukan hebat doa kita, karena itu wilayahnya Allah. Allah yang menentukan. Mengubahnya dengan cara berdoa. Mohon maaf Pak, saya Satria dari Bapak Pak Fadli. Jadi Bapak terima kasih. Alhamdulillah terima cukup ya alhamdulillah. Bapak apa? Amin. Kata hati teman. Awak tahu Bapak Tantinya Pak. Biarkan kenangan itu menjadi cerita ya Pak ya. Yang penting kita bersiapkan cerita kita di masa depan. Dah. Cuma tangan yang ini Pak. Saya ingin sampaikan bagaimana pikiran itu mempengaruhi perilaku berapa kecepatannya. Kenapa? Karena ternyata kenapa lembaga perusahaan itu investasi besar-besar di bidang perubahan mindset paradigma. Betul kan? Investasi besar itu kan di mindset ya, merubah paradigma berpikir karyawannya, anggotanya, organisasi. Kenapa? Karena tanpa kita sadari pikiran itu mindset itu mempengaruhi perilaku. Kalau perilaku saja dirubah, cara pandangnya tidak, maka dia tidak memiliki daya tahan dan daya juga yang kuat. Nah, bagaimana kecepatan perilaku pikiran itu mempengaruhi perilaku? Nah, mungkin cepat saja. Coba. Apa ya? Apa aman ya? Apakah ya? Ini siapa maksudnya dia nggak mau, nggak tanya. Pas saya kan, baru Allah di
Aman ya? Saya tekan dulu yang dua tadi boleh. Nah, tahan cukup tenaga Pak. Tahan. Wow, kuat. Lima, 10, 50 satu ya. Sekarang mungkin saya berikan Bapak sebuah kata-kata password. Bapak ucapkan password itu saya tekan. Oke, ucapkan passwordnya nanti. Lalu setelah password itu diucapkan nanti saya akan tekan. Bapak tahan cukup tenaga. Sesimpel itu dan sederhana itu. Bisa Pak? Oke. Jelas ya acaranya Bu ya? Tidak ada dusta di acara kita? Tidak ada ya? Pak, kita kenal sebelumnya? Kenal? Sebelum ini kan ada rekayasa ya? Saya ada ya? Itu maksudnya Pak. Kita dapat ya. Oke, sip. Coba ucapkan kata-katanya Pak. Saya tidak bisa. Coba Pak. Saya tidak bisa. Ulang lagi Pak. Tahan Pak, tahan. Oke, sama lagi kata-katanya. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Lagi Pak. Saya tidak mampu. Lebih kuat Pak. Saya tidak mampu. Oke, masih turun Pak. Masih turun. Ucapkan lagi, ucapkan katanya. Tahan coba tenaga. Dia pasti turun karena ada yang saya di sini, cuma nggak terlalu jauh ke bawah. Dan saya pun cuma nekannya dengan dua jari. Oke, hanya dengan dua jari. Sekarang ucapkan lagi passwordnya. Saya bisa. Saya bisa. Oke. Oke, ulang lagi Pak. Saya mampu. Saya mampu. Saya mampu. Teriak Pak. Saya mampu. Lagi Pak. Saya mampu. Oke. Ketika kata-kata saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya hanya bisa menekannya dengan dua jari saja. Itu turun Pak. Turun. Sugesti. Iya. Maka pikiran ternyata mempengaruhi perilaku dengan kecepatan luar biasa. Berapa detik? Ketika berubah passwordnya, saya bisa. Itu tidak dua jari lagi. Saya pakai beban badan saya menekan. Dan itu mampu ditahan oleh Bapak apa tadi? Pak Haji. Pakai beban badan mampu ditahan. Dan hebatnya lagi yang terakhir, ketika dia bilang saya mampu, saya tidak hanya menekan dengan beban badan saya, tapi saya berayun-ayun. Dan Pak Haji mampu menahan hanya satu tangan. Bukan Bapak, yang Bapak tahan itu 75 kilo satu tangan. Begitu ternyata pikiran itu bekerja mempengaruhi perilaku. Terbayangkan kalau kita setiap hari bekerja seperti ini. Bisa Pak, kalau bisa Pak, bisa Pak. Dan itu kita ucapkan benar-benar. Kita harusnya seperti itu. Betul. Betul. Ya, kawan-kawan di rumah sakit. Motivasi seperti ini. Di bidang kesehatan kita ada kan ini. Bidang sugesti. Kemarin kan sudah kapasitas di lapangan. Sekarang kita di rumah sakit. Jadi kalau di ruangan, di ruang saja ada. Dengan langsung saja mereka nggak bisa. Buat WC berfungsi. Buat WC beberapa kali gitu. Beberapa kali ketemuan. Iya, 3 kali kemudian. Jadi semua kawan bagian. Masuk akal? Angkat tangannya, baru saya tahan. Merubah mindset. Intinya merubah mindset. Bapak itu 40 orang ini ibarat di atas balkon. Maka teman-teman kita dia di bawah. Yang tampak jalan di depan siapa? Di bawah atau di atas balkon? Hah? Bawah. Teman, kita mau ke sini. Kiri. Kanan. Depan. Kita. Karena kita lihat dari atas di jalan. Atau nampak ya. Mereka di bawah. Maka yakin dan kuatkan mereka. Namun, sehebat apapun pasukannya, kalau kita yang di balkon ini tidak punya energi, tidak punya daya tahan dan daya buka, maka dia tidak akan menggerakkan. Contoh, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu adalah pasukan khusus, oke? Di depan saya pasukan khusus semuanya, oke? Pasukan terbaik, pasukan ini. Di depan ada musuh, saya pimpinannya. Wahai pasukanku, di depan kita ada musuh, semuanya serang. Ya, serang. Mau nggak Bapak Ibu menyerang? Tidak mau. Kenapa? Apa yang salah? Perintah. Maka energi itu dari kita. Gezah ya. Gesah itu dari masalah kenapa luar biasa gesah ya. Energi itu dari kita. Kita di balkon, kita di depan, kita pioner, kita pelopor. Itu hadirnya sekarang itu peran yang diabaikan. Dan insya Allah itu dampak luar biasa. Kalau dia dibuat pertandingan 40 bagi Saya kan di ruangan juga bisa. satu bagi berapa? Ya, 6.
Abu Bakar Siddiq, wahai Khalifah, kirimkan aku 5.000 pasukan. Umar cuma dikirimkan 5 orang. Protes, loh kok sedih? Satu orang yang kirim itu kapasitasnya sama dengan 1.000 orang. Ternyata mengumumkan peperangan itu menang oleh Abu Ubaidah. Maka 40 orang di sini ketua sejarah itu berbanding dengan 25 orang lagi. Itu yang akan menggerakkan, mengokohkan sana. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Maka sebenarnya agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik, kerja terbaik, amal terbaik, kita mesti harus selesai dengan memiliki kita. Harus selesai dulu kita ya Allah. Saya berada di sini untuk menghadirkan amal-amal terbaik saya. Maka urusan pribadi saya, sikap saya tidak pada tempatnya, perbuatan saya, maka di sini sudah kita selesai dulu. Jangan biarkan kita berada di organisasi, justru yang menghambatnya adalah sikap pribadi kita, urusan pribadi kita, kata-kata kita. Berarti apa? Kita berada di organisasi bukan menjadi solusi, tapi justru dia menjadi beban. Bukan itu yang harus kita harapkan. Masuk akal? Bukan sampai lalu bilang. Kita berikan apa luar biasa. Oke, berikutnya. Kalau Pak Patri tantangannya tantangannya, saya berikan tantangan lebih hebat lagi, ya. Sampai paling kecil dan paling hebat. Nah, yang kedua lagi. Sini. Kita berikan apa sudah? Ya. Bu apa namanya? Bu Awi. Ini Bu Awi. Nih. Tadi Pak Fadli dia lagi di tesnya tamatnya itu tak kuat ya kan sekarang boleh sini. Boleh makan. Belum lagi dong. Kurang makan doang sudah kamu boleh. Nah, lebih hebat juga. Ada 2 kali. Sarapan sudah. Sekali habis semuanya. Habis. Kamu pilihan dulu, saya dulu. Nah, oke. Mana ya? Oke, siap. Bu Awi punya kelinci enggak? Kelinci ada. Lihat itu teman-temannya. Wow, ini kelinci Bu Awi. Kita berikan apa satu kelinci. Amin. Jadi leader itu jangan balik memberikan apresiasi sedikit banget. Berikan apresiasi. Lebih besar lagi. Lebih semangat. Kebayang? Ketua, langsung saya dong. Ketua. Pokoknya lawan tuntasnya ketua. Ajak ketua. Ayo. Ajak. Bisa. Harus kan? Masya Allah. Kasih banyak kawan. Masalah saya gitu ya. Luar biasa. Saya yang pulang kalau bisa semakan. Kadang hati saya bawa ketua gue. Nanti sama mereka. Kalau makan doang. Sekarang tuh. Maka jangan balik memberikan apresiasi karena setiap kita pasti suka dan ingin dihargai. Oke, Bu Awi ya. Boleh saya kasih tantangan Bu Awi pagi ini? Boleh? Agak ekstrim dibanding Pak Haji nggak apa-apa. Ini apa? Apa itu Bapak Ibu? Matakan bensin. Matakan bensin. Tugas itu tidak tinggi. Semoga ada. Oke, tugas Bu Awi sederhana. Katakan dan saya berikan kelingking. Boleh? Kelingking. Boleh ya? Yakin? Semangat Bu Awi. Berhasil. Aku bisa. Awi. Betul kan? Maka saat kita memberikan semangat, insya Allah Bu Awi bisa. Pernah berhasil itu. Sengaja jangan kadang-kadang itu sudah. Lagi 1, 2, 3. Insya Allah kami bisa. Udah kerja mati perginya lu. Kalau lu 6 ya. Ini udah yakin Pak. Tidak bisa dong, kalau udah yakin tidak bisa. Ini kalau udah yakin tidak bisa dong. Ya. Saya bilang di sini juga berperan sebagai motivator eksternal. Makanya kita akan memiliki daya letak, daya ubah kalau tidak ada motivasi internal.
Pak rakyat, Pak evaluasi, Pak bidang, Pak dengan ketua, itulah motivasi internal yang mesti rutin Bapak Ibu lakukan selain motivasi eksternal. Motivasi eksternal sudah kebiasaan semuanya masih semangat karena doa yang ya ucapkan insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa. Kenapa libatkan Allah? Karena nanti kalau doa sukses dia tidak menekuk dada. Itu dia orang saya cuma Karena Allah semuanya ada. dia tidak menekuk hati. Selalu pemimpin itu berada pada titik tawadu, pada maka dia dapat Allah mudahkan, bukan dia mampu karena mengizinkan. Oke? Insya Allah saya bisa. Oke, coba angkat kelingkingnya. Tinggi. Lurus sekarang di sini. Nah, lebih tinggi lagi kelingkingnya. Nah, oke. Sekarang simpan data. Saya akan sampaikan sesuatu. Bu Awi simpan data. Tangan kita ke atas, bayangkan seluruh energi terbaik yang Bu Awi miliki mengalir ke kelingking. Simpan datanya. Sudah? Ulangi lagi. Energi terbaik, energi terhebat yang Bu Awi miliki. Itu kenapa terasa mengalir ke seluruh kelingkingnya dan kelingkingnya terasa kuat, terasa lebih kuat daripada besi, lebih kokoh daripada kayu. Oke, simpan data itu. Lalu nanti ketika Bu Awi mengukurkan ke pensil, lalu ke belakang bukan sekuat tenaga dan kita kenapa pensil itu juga terasa lunak, bahkan lebih lunak dari agar-agar. Simpan data itu. Sudah, tarik nafas dari itu. Lepaskan perlahan. Oke, peserta juga tarik nafas dari itu. Tahan. Oke, hitungan ketiga ya. Bukan sekuat tenaga. Hanya itu juga doa. Ayatkan ke belakang. Bukan sekuat tenaga. Jangan pikirkan siapapun yang patah di antara mereka. Bu, Pak Ketua kan bilang kesempatan bisa. Bu dokter ada sini ya. Memang ada ya. Tak bego-bego saya bisa dengar dulu. Bisa ya. Saya ada dokter kemarin. Aman. Hitungan ketiga ya. 1. Oh jangan ke lantai, mau baca ke lantai ke belakang. Energi dia tersimpan di situ, datanya tersimpan. Ayunkan ke belakang, ayunkan ke belakang. Bukan sekuat tenaga. Tempat berada di pensil, di tengah pensil. Oke? Tarik nafasnya. Lepas perlahan, itu buku kemana? Ini bawah. 1, 2, belakang. 3. Yes, mantap. Keren, masya Allah, keren. Hanya dengan 1 kekuatan sebagai Allah berikan pikiran afalat ta'qilun afalat tatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim bantu membayar. Cuma kalau sugesti ini tidak diiringi ketaatan yang cukup stop masukkan lagi ke Allah berikan akal di satu hal engkau tidak akan mampu melakukan illa biiznillah. Kenapa ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Allah titipkan semua potensi. Cuma ketika manusia tidak menyadari potensi kemuliaan Allah, di situ kesombongan itu muncul. Di situ dia merasa hebat, di situ dia merasa mampu. Seorang leader itu kesalahan fatal baginya yang pada akhirnya akan menghancurkan. Belajar dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, di sini kita belajar. Wow, kan paling kecil di antara semuanya. Saya tidak kena iseng-iseng. Padahal kan diusir sama Bapak Ibu. Nanti kalau diusir, tidak usah dibalas. Wow, itu kan ininya. Dengan kelingking kok bisa loh ya. Ada Bapak ya? Kalau ada usir di Bapak Ibu, tidak usah marah. Ini ada paham itu. Kita tahu itu. Wow, sudah bisa. Sudah. Suaminya baik-baik saja. Kalau agak-agak berulah, buat dia bawa pulang, cuti di les, katanya dia. Kalau macam-macam suami itu panggil berarti kecil dia. Kalau ini bernasib seperti itu aja macam-macam yang menurut dia. Terima kasih yang mau kita apa luar biasa. Nah inilah sebenarnya tugas yang akan diberikan oleh pengurus, menguatkan, memotivasi, menggerakkan. Itu hanya akan bisa kita lakukan jika pengurus kalau kita punya daya hentak dan daya buka. Apa yang membuat kita punya daya hentak dan daya buka? Itu namanya pengaruh. Maka pengaruh apa yang akan membuat orang ikut kita? Pengaruh positif harusnya. Bestnya. Maka
energi itu yang harus kita gunakan dalam bentuk kebaikan. Bapak Ibu akan menyerah, akan mengajak orang lain, akan berbicara, akan berkomunikasi. Maka semua komponen itu akan kita butuhkan. Lalu saya tanam. Ya, apa yang tanam? Jaga kesehatan setelah pikiran. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat pikiran itu? Sehat badan itu. Baik Bapak Ibu, pengabdian panjang ini butuh energi luar biasa. Ibu udah berapa tahun Bu? Oh, bapak. Dari berapa? Oh, umurnya berapa? Kalau nabi ini udah berapa tahun? Di dosen, Pak. Kenapa itu? Ya, dan apapun profesi kita mau tergabung dalam PPN ini, udah berapa tahun? 25 juga. 15 tahun. Oh. Ibu udah berapa tahun lagi? 19 tahun. Oh, Baik. Lebih dari 10 tahun saya baru Super senior. 65 tahun. 65. 30 tahun. Ya. Pengabdian yang panjang. Maka dapat biarkan di akhir pengabdian kita nanti, dan kita takutkan kita mencicil satu persatu karena kita tidak mampu memanajemen emosi kita dari saat kita mengabdi. Marah, kesal, dan tidak suka itu akan berimbas kepada tubuh kita sendiri. Maka sebenarnya ketika kita melayani orang lain, tugas kita selesaikan dengan diri kita terlebih dahulu. Tugas kita sudah selesai dengan emosi kita, selesai dengan diri kita. Karena saya kan setiap kita yang hadir di sini punya masalah masa lalu, punya luka batin masing-masing, punya peristiwa yang pernah dialami masing-masing. Contoh benar, di bawah bayang-bayang itulah kita mengabdi. Di bawah pengaruh itu terkadang kita melakukan pekerjaan kita. Kalau itu tidak kita tuntaskan, terjadi apa? Tubuh kita akan lelah dan letih untuk bisa melakukan tugas itu. Ibarat kaki gunung berapi, kita kan bawa kerel tuh. Kalau dalam kerel itu kita penuhi dengan batu bata. Setiap batu bata itu ada kesal, ada benci, ada marah. Penuh kerel itu dengan batu bata. Kita bawa mendaki. Bisa nggak kita sampai ke puncak? Kenapa? Berat sama. Kenapa hidup ini terasa berat? Karena selama ini kita bawa sampah emosi dalam diri kita dan tidak pernah keluar. Kebatikan namanya, kesedihan mendalam karena namanya. Dan saya yakin setiap kita punya itu. Dan kita kadang tanpa sadar orang mengeluarkan sampah emosinya. Pernah nggak ketemu orang sedikit saja tersinggung? Pernah nggak tahu itu? Jadinya, tahukah Bapak Ibu, orang yang melakukan hal seperti itu dia tengah buang sampah. Kebetulan ibunya dia tahu sampah. Kebetulan awak buang sampahnya, maka jangan marah pula sama orang seperti itu, senyumin aja. Lagi buang sampah ya. Memang punya sampah yang sudah dirinya sehingga dia harus begitu. Karena awak yang lagi cuma awak mau Tuhan, itu mencari atau tak kabur awak setiap hari kan, tak pandai mau macam-macam dengan lagi buang sampah apa usah dilayani. Karena sampah awak banyak satu orang buang gitu kan, ngobrol, gimana? Sama-sama buang sampah. Maka pelayanan, tugas pengabdian, tugas pekerjaan tidak akan maksimal kalau kita masih ada masalah di diri kita. Makanya tuntaskan. Maka satu-satunya cara kalau dia ibarat mendaki, apa yang harus kita lakukan pada batu bata ini? Berubah. Dan terkadang kita biarkan sampah emosi kita berlanjut sampai akhir hayat kita. Dan yang kita takutkan apa? Justru kita menghadap Allah dengan sampah emosi itu. Lalu kita sebab. Padahal Allah sampaikan menghadap Allah itu yang kamu belum bisa ini dengan hati yang selamat. Tapi kita ya Allah, kita menghadap Allah atau masih komentar rasa benci, rasa kesal, segala macam. Mana nggak gitu? Bertahun-tahun berikan engkau kesempatan untuk hidup, engkau masih bawa sampah emosi. Kenapa engkau masih bawa maksiat dan dosa menghadapku? Tidak cukup waktu bagimu untuk kembali kepada-Mu dan kepada bersih.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini undangan Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada masuklah ke dalam surga. Jiwa yang tenang, jiwa yang bersih yang dipanggil oleh Allah. Maka ketika kita kasih masih bukan maksiat dosa yang lebih di diri kita, yang sakit itu tubuh kita. Jangan tutupnya tak bisa protes. Andai dia bisa protes, nggak tahu. Dia hanya kasih sinyal. Apa sinyalnya? Sakit. Sakit kedua lagi. Nah dia kasih sinyal. Wahai Tuhanku, tak tahu labarin nama. Jika dia masih sinyal, pankreas dia masih sinyal, diteliti, ternyata ditemukan penelitian baru. Orang yang tidak sabar, tidak mau dinasihati, mereka malu. Ternyata sikap emosi seperti itu berpotensi merusak pankreas. Ulang lagi. Mereka malu, tidak sabar, tidak mau dinasihati. Ternyata emosi yang seperti itu ternyata berdampak pada pankreas. Gila bulunya. Memproduksi insulin, akhirnya terjadi penumpukan gula darah. Kita dimulai dari emosi. Sakit mah itu bukan hanya karena selama kita tidak tersusun, tidak, karena tidak terkendalinya emosi sehingga lambung memproduksi asam lambung dari gigi atas amal yang bisa ditoleran oleh tubuh. Asma itu tidak hanya disebabkan paru-paru kekurangan oksigen, tidak. Ternyata diteliti lebih dalam. Asma disebabkan karena menyimpan kesedihan mendalam dan berlarut-larut. Karena kesedihan Allah sangat kuat. Dari beberapa tahun kami ada berapa dia kalau cuma masakan itu kami terakhir. Ada dia yang punya, ya soal di foki itu. Salah Allah sendiri rusak kedua. Makanya karena kalau organisasi ini cara untuk mengendalikan dan belajar untuk memanajemen emosi. Sama. Kamu juga bergerak tadi organisasi tidak. Jadi kita belajar. Masya Allah. Kita sikapi dengan cara yang elegan, kita sikapi dengan cara yang baik. Jadi ya, lalu apa yang kita pahami lagi ternyata bekerja itu punya piramida. Yang paling dasar yang kita harapkan dari bekerja itu namanya psikological needs, kebutuhan fisik, makan, minum. Berarti kalau orang bekerja sama ini tujuannya di tingkat paling bawah di piramida bekerja, tingkat paling dasar. Berarti ini dasar. Nah tingkat self image. Keamanan, kesehatan, properti, rumah, dan lain-lain sertifikat. Itu bekerjanya karena ingin cari kenyamanan. Nah, satu tingkat lagi namanya love and belonging, cinta dan rasa memiliki. Apa yang dicari dalam bekerja? Teman, ya, apa lagi? Friendship, ya, kebersamaan. Naik tingkat lagi, apa namanya? Self actuality. Itu apa? Kenyamanan diri, respect, aktualisasi diri, status sosial. Nah, itu yang dicari. Dia sudah selesai dengan masalah gaji, masalah itu sudah selesai. Tingkat tertinggi apa? Apa namanya? Spiritual. Saya kalau berada di organisasi ini untuk cari pengabdian yang terus sembahkan yang terbaik dalam rezeki itu sudah merusak dunia. Rezeki itu kau yang cari dia. Betul nggak Bu? Kalian takut karena rezekinya. Kalau boleh anak makhluk itu takut dengan rezeki, tahu nggak dengan apa yang paling khawatir dengan rezekinya? Namanya cicak. Kenal dengan cicak? Cicak itu makanannya bersalah. Ini lagi saya pernah buat dengan cicak stres dan atau cicak masuk kita. Kita sudah menjualnya ke mana? Kita lihat mengalami proses di situ. Berat ya. Dan cicak itu tidak sederhana sama sekali. Maka sebenarnya kalau kita berikan kepada Allah urusan rezeki, urusan kejadian,
waktu itu sudah selesai. Kenapa? Allah yang atur. Itu yang maksud dengan Ridwan dan kawan kita. Maka fokus kita sebagai hamba, ya Allah tugasku mengerjakan apa yang dari kamu, apa yang menjadi tugasku. Tadi 3 saya katakan. Apa 3? Beribadah kepada Allah, bekerja dan bahagia. Oke, masuk akal? Masuk akal. Oke, saya berikan tugas yang berikutnya. Pak Ketua. Berlima kiri kanan. Saya ingin Bapak Ibu silakan. Bagaimana caranya agar joki itu duduk di pundaknya masing-masing? Tidak boleh dari belakang, tidak boleh dari pinggir. Sesederhana itu. Ya. Dan dia terletak di atas meja dengan meja. Oke. Sini sebentar. Saya. Luar biasa. Hingga itu bukan bijak dulu. Nampak jadi dulu daripada dulu. Ahmad dulu sahih bukan mimpi. Macam itu. Nggak boleh dilipat. Dia letak itu aja. Karena dia udah cukup tidak ada masing-masing. Nggak boleh dilipat, nggak boleh mimpi. Sesimpel dan sesederhana itu. Aku meninggal dua tempe di bawah. Kemana ya? Satu titik. Halo. Aku meninggal dan tinggal dekat dulu. Halo, dilipat apa ya Pak? Aku kedua sisi berbicara keduanya. Oke. Ya, kita kaidah tadi belajar bukan masalah yang langsung, tapi cara berpikir kita ya sempit sehingga membuat masalah semakin rumit. Ya, selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Jangan terjebak di satu pola.
Dah? Dah ada? Satu kelompok sudah selesai. Kelompok pertama itu bahkan belum dari namanya sudah selesai. Nih. Nah, sampai. Oke. Yang lain sudah? Belum. Terus angin dingin. Cari dulu. Ambil kisah-kisah apa dan kubur. Enggak aku. Iya. Ya, Ibu. Tadi kubur sasa abang kenenti. Pak, langsung ada yang browsing di internet. Aduh. Nah, kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya sampaikan Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sejak tadi terjebak dengan ini ya. Ya, kita putar dengan yang putih dari tadi. Putar sini nggak dapat. Duduk nggak dia di kudanya? Sah. Lah. Enggak. Yang orang sama-sama Nakul ya kan? Namanya Nakul lihat. Baru posisi Nakul ya. Tahun ya. Menyalahkan orang lain. Iya. Ternyata yang menghambat potensi manusia itu adalah dirinya sendiri. Ini filosofinya. Garis putih ini, yang putih ini, inilah pikiran negatif manusia dan tahu belum menyalahkan orang lain. Ketika kita sendiri nggak apa, itu posisi kudanya sudah kuat, sudah percaya diri, dan menyalahkan orang lain, semangat. Tapi ketika kita keluar dari pikiran negatif itu, bersyukur diri kita bersyukur positif, selalu apresiasi orang lain tidak presiden sehingga melompat. Artinya apa? Potensi yang kita miliki ternyata kita sendiri yang menghilangkannya dengan sikap kita. Kita sendiri yang memendamnya dengan cara kita bersikap. Hijab ya. Oke, ini besar pada anak kita ini. Anak kita yang malah ini ya, oke, kita kumpulkan lagi ya Bu ya. Iya, Sudah di mindset seperti itu dan musawat ternyata enggak. Kirim fotonya. Sudah. Halo, lesson kali. Halo, son kali. Iya, lalu foto. Kelas
badanku. Oke, PPNI luar biasa acara kita. PPNI ini saya menang ya. DPD PPNI Bukit Tinggi luar biasa. Ulang lagi, bagaimana tentunya? Sehat hatiku, sehat badanku. DPD PPNI Bukit Tinggi luar biasa. Kita semua. Oke, lalu apa pengaruhnya dalam pekerjaan kita? Ternyata spiritual 50% mempengaruhi pekerjaan kita. Yes. Terus psikis, cara pandang kita mempengaruhi 25% pekerjaan kita. Sosial, interaksi sosial kita mempengaruhi 5%. Dan fisik, kesehatan fisik kita 10%. Nah inilah yang menjadi poin-poin dalam proses kita bekerja selama ini. Nah hilang saja kita ibadahnya berantakan, hubungan kita dengan Allah bermasalah. Ternyata 50% energi kita sudah terkuras saja. Coba lah, entahkan ibadah kita dalam hubungan dengan Allah, dalam terkoneksi dengan ketaatan, kita mudah lelah. Karena hati kita tidak punya perisai, tidak punya benteng, mudah emosi. Kenapa? Bentengnya nggak ada. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang terjaga ibadahnya dia punya benteng tapi nggak mudah rapuh, nggak mudah terjebak. Emosinya dia emosi terkelola, manajemen emosinya baik. Karena dengan dia mengucapkan satu kalimat saja, Subhanallah, ternyata dengan mengucapkan itu otak kita itu terkondisi gelombang alfa. Gelombang alfa adalah gelombang di mana kita merasakan nyaman, relax, damai, bersyukur, menerima. Sementara ketika kita stres, emosi, itu gelombang otak kita di beta. Hormon yang dikeluarkan namanya hormon kortisol. Sementara di alfa, gelombang alfa itu mengeluarkan hormon endorfin. Endorfin itu membuat bahagia, menerima. Masya Allah. Ada lagi hormon apa? Gelombang beta. Gelombang stres apa? Perpindahan antara sadar menuju alam bawah sadar. Nah ini digunakan untuk istirahatnya tubuh kita. Allah istirahatkan dalam tidurnya kita. Terus Nabi itu ternyata menggunakan ini dalam prosesnya melayani umat. Satu, spiritual power. Itulah sini. Yang kedua, membangun kepercayaan. Itulah dalam sini. Itu amanah kita. Terus Nabi itu intelektualnya bagus. Itulah intellectual power atau terus Nabi itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Itulah communication power. 4 poin ini ketika dimasukkan ke dalam ilmu manajemen, spiritual power, trust power, amanah, dan character power bisa jadi sini. Terus communication power, intellectual power. 4 secara besar itu dibutuhkan kita untuk di organisasi, melayani, membuatkan. Nah, dampaknya bagi pekerjaan apa kalau kita berbasis spiritual? Tenang dan bahagia dalam kerja. Tujuan dari kerja adalah apa ya Allah? Bukan kepentingan pribadi itu berada di sini. Ini semuanya untuk pengabdian itu. Karena kita semuanya juga dengan materi. Yang ketiga, silaturahmi bagi pokok. Semangat terjaga dan mudah menemukan solusi. Nah, itu dia Bapak Ibu, visi-visi kuat tercapai dan insya Allah. Nah, yang membuat organisasi gagal itu apa? Tidak. Ini visi-visi tak jelas. Siap-siap gagal. Moral anggota kita siap-siap gagal. Konflik pribadi. Kenapa? Wilayah umum, wilayah organisasi kita masuk gagal. Pemimpinan tidak jelas. Para tenaga tidak jelas. Sudah jelas. Sementara organisasi pemberdayaan anggota itu tidak efektif. Kita belajar right man in the right place in the right time. Pertama itu orang yang tepat, yang tepat, dan tempat yang tepat itu akan memberikan manfaat dan dampak yang hebat. Ya, tapi orang yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, tempat itu tak tepat, udah hancur dulu. Bapak perlu organisasi. Ya, yang kelima ini, ya, right man in the right place and the right time. Orang yang tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat akan menghasilkan kerja-kerja hebat. Kalau nggak berantakan, tidak ada evaluasi kerja. Terus tidak ada kerjasama. Itu dia pasti gagal. Nah, lalu energi negatif itu pengaruhnya bagi organisasi sangat besar. Jadi tidak sederhana ternyata energi negatif itu dalam proses mempengaruhinya sangat besar Bapak Ibu, besar sekali. Nah, kalau
langsung memberikan dampak besar kepada kita. Jadi rasa bioskop gue. Pada akhirnya kita berorganisasi ini menjadi satu itu, tidak ada menjadi kesalahan satu orang, karena satu orang melakukan kesalahan bagi kesalahan kita semua, susah kita orang bagi kesalahan kita semua, dan kita bangun itu
kompak, solid, dan satu tujuan untuk memajukan organisasi beramal, saling mengingatkan, insya Allah. Tuhan kita berada di sini. Oke, Bapak Ibu gunakan lama itu dia yang bisa kita sampaikan. Dan di penghujung ini boleh kita sebentar untuk menguatkannya. Jadi alhamdulillah sampai penghujung acara kita. Saya sebentar saya untuk berenung untuk menguatkan diri kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya pada kita semua terhadap di sini. Saya ingin pertama membaca kita syukur. Alhamdulillah ya Allah, kita ini maka kita untuk mengambil di sini dan itu bukan sebuah kebetulan. Ini semua adalah kehendakmu. Maka jadikan aku berada di sini, maka memuliakan diriku, maka menjadikan aku hamba yang dapat bersyukur segala nikmat manusia. Ya Allah, bertahun-tahun Engkau tentukan tugas ini kepadaku yang kita takutkan nanti apa Bapak Ibu. Ada yang tugas 50 tahun, ada yang tugas 30 tahun, 20 tahun. Nanti ketika kita menghadap Allah, ya Allah, mana pahala tugas ya Allah? Aku sudah mengabdi sekian kali. Lalu kata Allah, tidak ada lagi bagi yang di akhir. Kalau kita bertanya, ya Allah, kenapa ya Allah? Kita mengambil sudah 30 tahun, mana pahala? Semua pahala, semua bagian sudah aku bayar tuntas selama dunia. Dengan insentif, dengan gaji, dengan seluruh biaya. Di akhir kau tidak akan mendapatkan karena kau tidak melihatkan itu untukku. Segitu. Karena kau tidak melihatkan itu untukku, maka tidak ada bagian. Tidak ada bagian yang bisa diberikan kepada ini kita takutkan Bapak Ibu. Pengabdian puluhan tahun telah kita datang di sisi Allah tidak berarti apa. Maka itu kenapa pentingnya bagi kita menjalani pengabdian ini ya Allah, jadikan ini sebagai jalan bagi kita untuk melangkahkan kaki surga ya Allah. Jadikan pengabdianku ini sebagai jalan bagiku untuk mencari ridho ya Allah. Karena biarkan justru lelah nanti bertahun-tahun tapi tak berarti apa-apa di sisi ini. Itu yang pertama. Itu yang penting kita libatkan dan sertakan Allah dalam setiap pengabdian kita. Yang kedua, kita baru bisa akan memberikan pelayanan terbaik kalau kita sudah selesai dengan diri kita masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita masih ada hal-hal yang terganjal dalam jiwa kita dan diri kita, maka ini akan membuat kita terjebak dalam pikiran kita masing-masing. Sama seperti permainan kuda tadi, yang bagian putih itu hanya menjebak kita terus berputar-putar. Itulah energi negatif kita, prasangka negatif kita, pengalaman masa lalu kita, trauma masa lalu kita yang tidak pernah kita tuntaskan dalam diri kita, kebencian, kemarahan kita tumpuk dalam diri kita sehingga kita bersama terus pada akhirnya melemahkan diri kita. Oke, maka saya ingin tanya sebelum saya sampaikan, setiap kita pasti punya trauma, punya luka batin, punya peristiwa-peristiwa yang mungkin sampai detik ini membuat kita sedih. Pasti karena Allah titipkan itu kepada kita untuk membuat kita harusnya lebih kuat. Nah, saya ingin coba boleh pejamkan matanya sebentar. Dan boleh ibu bapak ingat, silakan ingat kembali peristiwa paling menyakitkan dan menyedihkan dalam hidup ini. Ingat peristiwa itu kembali, hadirkan rasa itu kembali. Membayangkan setiap kali mengingatnya, entah kenapa terasa itu kembali terasa rasa sedih, rasa sakit. Setiap kali ada rasa terbebani ini, kenapa rasanya? Bahkan tak ada air matanya. Oke. Ingat lagi, ingat detail peristiwa kejadian paling menyakitkan, paling menyedihkan dalam diri kita, paling membuat kita bahkan tidak pernah menyangka bahkan terjadi seperti itu. Mungkin orang yang tempatnya peristiwa. Oke. Sekarang saya ingin berikan
10. Saya ingin tanya sama Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu mengingat peristiwa paling menyakitkan dalam hidupnya, paling menyedihkan dalam hidupnya, di angka berapa rasa sakit itu Bapak Ibu rasakan? Paling rendah 0, paling tinggi 10. Boleh angkat tangannya? Silahkan angkat tangannya di skor berapa yang Bapak Ibu rasakan. Kalau 0 seperti ini, kalau 10 berarti 2 jari, kalau 5 berarti 1, silahkan. Mohon kerjasamanya angkat tangannya masing-masing. Sambil memejamkan mata, setiap kali ingat peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, peristiwa paling luar biasa hidup, di angka berapa rasa sakit itu Bapak Ibu rasakan? Angkat tangannya semuanya. Coba angkat semuanya. Oke, Allahu Akbar. Banyak yang angkat 10, ada yang angkat 8, ada yang angkat 7. Artinya peristiwa itu masih sangat membekas sampai detik ini oleh kita. Oke, sekarang saya ingin sampaikan sesuatu. Hidup ini adalah pilihan. Allah tentukan pilihan itu kepada kita, dan Allah berikan jalan kepada pilihan yang kita buat itu. Maka saya ingin berikan pilihan kepada Ibu hari ini. Pilihan pertama itu, Bapak Ibu tetap pegang rasa sakit itu dengan segala resikonya. Resikonya adalah tubuhnya sakit, jiwanya sakit, lelah, letih, dan organ tubuhnya sakit. Ibu Bapak pegang rasa sakit sampai akhirnya, lalu nanti kadukan sama Allah, ya Allah, ini kejadian kepada aku ya Allah. Dengan risiko Bapak Ibu tanggung rasa sakit di tubuh, jantung, paru-paru, ginjal. Yang kedua, pilihannya Bapak Ibu maafkan, ikhlaskan, relakan semuanya sebagai bagian takdir dari Allah. Lalu ikhlaskan semuanya, biarlah Allah, biarlah kejadian itu menjadi urusan orang itu. Biarlah kejadian yang menyakitkan itu menjadi urusan dari Allah. Dan dalam Bapak Ibu ikhlaskan, maafkan, relakan. Dampak yang akan dirasakan insya Allah tubuhnya kembali rileks, nyaman, terjadi recovery luar biasa. Karena tubuh punya kemampuan memperbaiki dirinya kembali, dan diri terasa rileks kembali, rasa tenang dalam diri kembali. Oke, saya ingin tanya Bapak Ibu, pilih pilihan mana? Jika pilihan pertama, coba angkat tangannya. Yang memilih pilihan pertama ada, biarkan rasa sakit itu ada dalam tubuhnya, dan nanti kadukan sama Allah dengan segala resiko. Ada yang memilih pilihan pertama, angkat tangannya. Ada? Oke, ada satu orang. Pilihan kedua, berarti satu orang yang pilihan kedua, rasa sakit itu kita maafkan, kita ikhlaskan, kita relakan sebagai bagian dari takdir Allah. Karena tidak betul lagi kita jemput dia sudah terjadi, sudah kita maafkan dengan dampaknya tubuh kita menjadi rileks, menjadi nyaman, insya Allah menjadi sehat. Kenapa? Karena kita telah maafkan. Biarkan itu urusan dia. Oke, tadi ada satu orang yang ingin membawa rasa sakit itu dan kadukan sama Allah dengan segala resikonya. Maka saya ingin kembali tawarkan pada Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi menunjuk satu orang cuma pada Ibu yang menunjuk ini, kalau Ibu memilih yang pertama, berarti cukup sampai di situ, tidak usah lanjutkan nanti treatment berikutnya. Ya. Treatment berikutnya kita akan lanjutkan bagi yang memaafkan. Tapi jika Ibu berpikir kembali, mengulang kembali, mempertimbangkan kembali, saya akan sampaikan pertimbangan itu. Saya akan berikan lagi tawaran sama Ibu yang sendiri tadi ya. Saya sampaikan tawaran kembali. Jika Ibu tahan rasa itu, biarkan rasa sakit itu sampai akhir hayatnya, berarti Ibu bawa menghadap Allah dengan segala resikonya, sakit dirinya, sakit tubuhnya. Sementara kejadian itu sudah terjadi, sementara kejadian itu sudah berlalu, tinggal rasa sakit. Tapi ini dibawa terus nanti sama Allah. Maka konsekuensinya tentu Ibu sendiri yang akan lakukan. Dampaknya itu ke organ tubuh, dampaknya ke kesehatan, ke pikiran kita, ke kenyamanan kita. Jika Ibu siap mengambil itu, silakan pilihan. Atau kembali saya tawarkan pilihan kedua, ikhlaskan, maafkan, relakan sebagai bagian dari takdir Allah. Kamu sudah terjadi. Nah, lalu seterusnya insya Allah tubuhnya kembali sehat, damai, bahagia, karena kita sudah lepaskan ikatannya, buburnya, nanti biarkan selalu menjadi urusan Allah dengan orang itu. Saya ulang lagi, silakan yang memilih pilihan pertama masih ada. Pilihan kedua, yakin, ikhlas, walaupun berat, bahkan mengingatnya saja baru udah meneteskan air mata. Siap untuk memaafkan? Siap untuk mengikhlaskan? Ya semuanya kita pejamkan matanya, sama-sama.
Kita mulai dari sifat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Silakan sifat dalam hatinya. Dan selanjutnya la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan ikuti saya. Saya bertanya kembali, saya bertanya kembali, apakah betul Bapak Ibu ikhlas, rela, mengikhlaskan, merelakan semua yang pernah terjadi? Nanti, karena dia hanya akan berdampak ke tubuh kita, kalau kita betul-betul mengikhlaskannya, memaafkannya dan merelakannya. Kalau benar-benar itu Bapak Ibu lakukan, lanjutkan, silakan sama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Silakan lakukan tapping. Angkat tangannya dulu sebelah kanan, mau angkat tangannya. Saya tanya, setiap kali Bapak Ibu merasakan mengingat peristiwa, mengingat kembali peristiwa sedih, menyakitkan, di bagian tubuh mana yang Bapak Ibu merasakan sakit? Setiap kali mengingat peristiwa, silakan. Kalau di kepala, kalau di tekuk silakan letakkan di tekuk. Kalau di dada sebelah kiri berarti di jantung, silakan letakkan tangan di situ. Saya tanya, setiap kali Bapak Ibu mengingat peristiwa menyakitkan, menyedihkan itu di bagian tubuh mana yang Bapak Ibu merasakan sakit? Letakkan sekarang tangan di sana. Kalau jantung letakkan sini, kepala sini, kepala belakang sini, tekuk ya, sini. Dimanapun ya, letakkan di sana. Kita mulai sekarang untuk membuangnya. Kita mulai ikuti saya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ikuti saya sambil lakukan tapping. Tapping itu memberikan tepukan ringan, tepukan di tapping. Kalau ini saya sampaikan Bapak Ibu, teknik yang kita pakai sekarang namanya SEF, spiritual, emotional, freedom technique. Ya, ini untuk membuang energi negatif dalam diri kita. Kalau enggak, kita akan digerogoti dari dalam tanpa kita sadar. Tubuh telah hendak dipikirkan oleh Allah. Nah, di situ diserang sesuatu kita. Makanya sampai tapping ringan. Astagfirullahaladzim, tarik nafas dari hidung. Lepaskan perlahan sampai istighfar. Astagfirullahaladzim sampai tapping. Nah, ikuti saya. Ya Allah, saya maafkan, saya ikhlaskan, saya relakan apapun yang pernah terjadi dalam hidup saya. Peristiwa menyakitkan dan menyedihkan yang pernah terjadi dalam hidup saya maafkan, saya ikhlaskan, saya relakan sebagai bagian dari takdirmu ya Allah. Dan mulai hari ini dan seterusnya ya Allah, bantu saya ya Allah, bimbing saya ya Allah, sehatkan kembali organ tubuhku ya Allah, sehatkan kembali jantungku ya Allah, sehatkan kembali tubuhku, sehatkan kembali jiwa ragaku ya Allah. Dan urusan yang menyakiti itu urusan engkau, dan urusan orang itu dengan engkau ya Allah. Saya sudah maafkan, sudah ikhlaskan, sudah relakan. Oke, tarik nafasnya dari hidung. Sampai tarik itu genggamkan tangannya di bagian rasa sakit itu Bapak Ibu. Bayangkan ketika menggenggamkan tangannya, seluruh rasa sakit, rasa benci, rasa kesal apapun Bapak Ibu rasakan, bayangkan tergenggam dalam tangannya. Lalu buang nafas. Ulang lagi. Astagfirullah, ya Allah, saya maafkan, saya relakan, saya ikhlaskan, sambil menarik nafasnya dan genggamkan tangan kuat di bagian rasa sakit. Kuat menghadapi seluruh energi negatif, rasa sakit, kebencian, marah, pedih, apapun itu tergenggam dalam tangannya, seluruh rasa sakit tergenggam dalam tangannya dan buang sampai berhelang nafas keluar. Ulang lagi. Saya maafkan, saya ikhlaskan, saya relakan ya Allah. Apapun yang pernah menyakiti saya, menyedihkan dalam hidup saya, itu bagian dari takdirmu ya Allah. Mulai hari ini seterusnya saya akan kembali jiwa raga ya Allah. Kokohkan kembali ya Allah, kuatkan kembali ya Allah. Tarik nafasnya, buang jauh-jauh, buang sampai menghela nafas. Tarik nafasnya lagi perlahan, lepaskan kepala.
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Setelah itu tidak tuh Bapak Ibu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Terakhir qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astagfirullah. Tiupkan ke tangannya, ke telapak tangannya, lalu sampai ke seluruh tubuhnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ulangi. Jauhkan dari energi negatif ya Allah, jauhkan dari keburukan sikapku, keburukan lisanku ya Allah. Tarik nafas lagi dari itu, lepaskan perlahan. Ini bisa Bapak Ibu pulang di rumah, ya. Sehingga dampaknya ke depan lebih tenang, lebih tenang di dalam. Kalau pakai sholat nanti sholat lebih khusyuk. Apa? Ini harus dilatih Allah. Dan itu harus dibesarkan dan arah seperti kita dipegang datang ke tangan dengan tenang. Sekarang saya bertanya, coba tanya pada lagi ini. Polanya tarik satu, tahan 3, lepas 5. Tarik 1, tahan 3, lepas 5. Oke, sekarang coba angkat tangannya di angka berapa rasa sakit itu sekarang. Setiap kali Bapak Ibu mengingatnya setelah terapi ini paling rendah 0, paling tinggi 10. Boleh bantuannya angkat tangannya setelah terapi ini di angka berapa rasa sakit itu sekarang coba angkat. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang 0, masih ada yang 1, ada yang 2, tapi tidak ada yang 10. Terima kasih. Yang masih ada 2, 3, ulangi lagi di rumah. Ulangi, maafkan betul-betul ikhlas. Lalu rasakan dampak. Insya Allah membantu stabilitas peredaran darah, membantu resiko karena peredaran stabil. Ya, Insya Allah. Oke, terakhir kita doa yuk. Kita doa sama Allah setelah kita share spiritual dan emosional freedom teknik ya. Dan kita sama-sama doa sama Allah. Minta sama Allah apa yang kita lakukan hari ini dikuatkan, dimudahkan dan menjadikan ladang amal bagi kita. Penutup dari pertemuan kita hari ini insya Allah. Dan sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini alhamdulillah kami sudah melakukan aktivitas ini, kapasiti budi, rapat kerja. Alhamdulillah Allah, jadikan ini semakin menguatkan kami, semakin menjadikan kami ikhlas karena ya Allah, kami tahu diri ini banyak kelemahan, banyak kelalaian, banyak kekurangan ya Allah. Maka adalah kekurangan kami, kita tidak sempurna kami. Bimbing dari para Tuhan untuk bisa bekerja dan mengambil. Jauhkan dari keburukan lisan kami. Dan ternyata kami sudah belajar akhir-akhir ini ada orang yang terdici sedikit saja lisan, ternyata itu yang bertahta musibah bagi kami. Seperti yang kita lihat di dalam sebentar akhir ini yang membunuh baik. Ternyata itu pelajaran tersebut. Maka bantu kami ya Allah, bantu kami agar bisa kami tidak melukai. Bimbing kami agar sikap kami tidak menyakiti ya Allah. Karena berat tentang menjawab itu. Sepertinya Allah, kami berada di DPR ini adalah amanah besar. Ini bukan kebetulan. Jika pengabdian ini yang membawakan kesulitan mengerti apa, maka ikhlasan kami, ikhlasan kami dalam jalan yang sebagai ladang amal bagi kami. Jangan biarkan pengabdian kami ini dinilai dari sesuatu yang membuat kami kehilangan kesempatan itu berada di sekitar kami. Ya Allah, kami sangat betul dalam pengabdian ini melakukan kerja ini banyak kelemahan kami. Dan itu banyak kesalahan-kesalahan kami lakukan. Maka kami mohon maaf, mohon ampun ya Allah. Dan bimbing kami untuk terus memperbaiki ini. Dan seterusnya kesempatan yang suka dan berbahagia ini saya ingin sebentar sama Bapak Ibu. Boleh bayangkan wajahnya wilayah masing-masing sebentar saja. Andaikan dia berada di depan kita, menatap kita dan bercerita kasih sayang. Ada dia di depan kita masing-masing. Karena apa yang kita lakukan? Kata-kata apa yang kita lakukan?
jauh kesini juga saya. Dengan paling pagi dan paling hebat adalah dari kita sudah berada di sana. Ibu tapi tak bisa memeluknya. Ibu tapi tak bisa mencegah. Makanya ada doa yang ada hanya pengharapan agar dikumpulkan kepada Allah di pertemuan. Maka untuk itu ketika kita belajar kita pahami ada ibu dan ayah yang tak pernah putus untuk kita bicara penghormatan dan ketulusan. Tuhan yang terus hadir memperjuangkan kita sampai detik ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu bisa berjuang sampai detik ini karena doa dan kasih sayang mereka. Makasih yang bisa kita beri doakan mereka. Silakan kita datang kami. Sampaikan doa terhadap ibu dan ayah kita masing-masing. Kalau mereka sudah tidak ada Allah, hidup dengan saya ya Allah. Dan mungkin kita kasih kepada kita cara kita sebut namanya dalam doa kita. Maka siang ini saya ingin membantu sebut nama ibu, sebut nama ayah, doa, sebutkan doa terhadap kita. Mereka orang-orang luar biasa yang berhati dan hidup yang sampai saya tidak ada dan kita yakin masih sangat jauh rasanya diri itu bisa mengabdi kepada itu bisa berkorban kepada bahkan mungkin banyak mengecewakan. Maafkan kami ayah, maafkan kami. Kita bisa mencapai detik ini. Saya tidak capai Bapak Ibu raih sampai detik ini kalau bukan doa mereka, kalau bukan perjuangan dan kasih sayang mereka. Selanjutnya saya mengajak kita semua memberikan apresiasi kepada mereka. Terima kasih wahai diriku, terima kasih wahai diriku. Engkau telah berjuang luar biasa sampai detik ini. Terima kasih Allah telah membuatkanku untuk bisa berjuang sampai detik ini. Saya yakin Bapak Ibu yang paling tahu, Bapak Ibu lah yang paling tahu gelombang apa yang telah Ibu susun, gelombang apa yang telah Bapak pernah jalani. Maka Bapak Ibu yang tahu, terima kasih wahai diriku. Sampai detik ini kau mampu bertahan. Sampai detik ini kau terus berjuang untuk orang yang kau sayangi. Sampai detik ini kau tetap luluh, tetap bertahan, kau tetap berjuang. Terima kasih. Dan terima kasih banyak ya Allah. Bukan itu menguatkan diri bertahan dengan segala keadaan. Saya yakin Bapak Ibu yang paling tahu luka, sedih, dan apapun yang pernah dijalani dalam hidupnya. Anda yang tubuh ini telah berluka, maka bersihkan lagi ya Allah. Anda tubuh ini penuh dengan kesedihan, maka obati sisanya ini ya Allah. Dan Tuhan selanjutnya untuk orang-orang yang tercinta dan memaksa suami dan istri kita, maafkan jika kami belum sempurna menjadi seorang istri, maafkan belum sempurna menjadi seorang suami, maafkan kesalahan kami. Dan terakhir untuk rekan-rekan kerja, terima kasih banyak telah bersama menjadi sahabatku, telah bersahabat dengan segala kelebihan dan kekuranganku, dan telah bersahabat dengan usia lain. Ya Allah, satu hal ya Allah, ketika isi mereka berkumpul di organisasi ini, kumpulkan kita kepada segala nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan kita untuk bisa memohon kepada Allah. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat berjuang, selamat mengabdi PPRI, dan selamat bertemu kembali dari keluarga tercinta dari kita. Dan silahkan kita berdiri dan salam di teman sebanyak-banyaknya. Saya memaafkan, kita semua memaafkan. Insya Allah tidak ada